pembelajaran, silahkan ketua kelasnya Mas Agus untuk disiapkan terlebih dahulu. Silakan Mas Agus. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan doa yang tadi kita panjatkan, mudah-mudahan nanti selama pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan tentunya karena materi ini adalah yang kita bahas kali ini adalah materi tentang memandikan jenazah, mudah-mudahan kalian diberikan kepahaman dalam menyimak materi yang nanti akan Pak Guru sampaikan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu Pak Guru absen ya. Dan tidak berangkat hari ini siapa? Ada Pak. Yang nggak berangkat hari ini siapa? Nunik Pak. Siapa? Nunik. Nunik. Oke, Nunik. Kenapa Nunik? Sakit Pak. Sakit. Sudah tengok? Belum. Belum. Kenapa belum tengok? Lupa ada uang. Cuma satu, Nunik aja. Oke. Selanjutnya, kemarin kita sudah membahas materi tentang tata cara pelaksanaan jenazah ya. Dari mulai bagaimana ketika kita menghadapi orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, kemudian hal-hal apa saja yang dilakukan ketika orang itu dalam keadaan sudah meninggal ya. Itu kemarin kita sudah pelajari. Nah, untuk hari ini nanti kita akan membahas tentang memandikan jenazah. Ada yang sudah pernah memandikan jenazah? Belum. Oke. Nanti kalau ada saatnya, pasti ada saatnya kalian akan ikut serta dalam memandikan jenazah, terutama ketika anggota keluarga kalian ada yang meninggal. Selanjutnya kita akan bahas tentang ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah maksud dari kita belajar hari ini. Yang pertama dari jenazah menurut hukum Islam ya, menjelaskan tata cara takziah sesuai ajaran Islam, mempraktekkan penyelenggaraan jenazah ya. Jadi nanti dari mulai memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Nanti kita akan praktek satu persatu. Itu adalah tujuan kita belajar hari ini. Nanti ada 4 kali pertemuan. Artinya selama 4 kali pertemuan kita akan membahas tentang urutan-urutan dalam mengurus jenazah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sebuah permainan. Pak Guru mau memberikan sebuah asesmen diagnosis untuk kalian. Oke, kita mulai permainan ya. Seperti biasa Pak Guru ada sebuah permainan untuk kalian. Silakan nanti kalian jawab. Siapkan handphonenya, masukkan pinnya nanti. Tunggu ya. Nah, itu pinnya. Silakan. 728 8398. Silakan avatarnya dipilih yang keren. Nah, pertama untuk naik podium sifat tingkat 3 Yanti Sabar. Nah, tepuk tangan untuknya. Selanjutnya kita akan melihat sebuah tampilan video. Sebelum kita melihat sebuah video, Pak Guru bagi kelas jadi 3 kelompok. Ya, satu baris saja ya, biar mudah ya. Nanti silakan kalian berdiskusi dengan anggota kelompok. Kalian perhatikan video tersebut, kalian analisis ya tentang urutan
memandikan jenazah dan hal apa saja yang perlu dipersiapkan ketika memandikan jenazah. Setelah itu, hasil dari diskusi kalian nanti dipresentasikan ke depan sambil nanti untuk mempraktekkan atau mendemonstrasikan hasil dari diskusi kalian. Bisa dipahami? Oke, silakan untuk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi Mas Irfan nanti ikut kelompok mana? Silakan, terserah. Pilih mana? Ini aja ya. Silakan, kelompok. Oke, kita simak baik-baik video berikut ini. Ya. Silakan kemudian diskusikan. Nah, kalian analisis. Oke, setelah tadi kita melihat video, silakan kalian diskusikan dengan teman satu kelompok untuk menganalisis urutan-urutan dalam memandikan jenazah dan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam memandikan jenazah. Silakan, saya beri waktu 15 menit untuk didiskusikan. Ada yang sulit? Menanyakan? Ya. Yang menanyakan? Ya. Paham ya? Nanti ya, ini ya. Oke, waktunya sudah habis 15 menit. Silakan siapa dulu yang mau presentasi ke depan? Kelompoknya siapa? Oke, kelompoknya Mas Agus, kelompok 1 silakan. Maju semua, maju ke depan. Ini.
dengan setengah kolom. Ya, di atas, di atas. Perkenalan dulu. Ya, yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan kembalikan jenazah. Anggotanya ada saya Agus, Pak. Yang harus disiapkan untuk memandikan jenazah ada air, siapkan air, ada air yang sudah dicampur garam merah dan air yang sudah dicampur kapur halus. Yang kedua ada tempat yang layak atau tertutup. Yang ketiga yang memandikan umum. Yang jika jenazah laki-laki yang memandikan itu harus istrinya atau keluarganya. Jika yang jenazah wanita yang memandikan itu harus suaminya atau keluarganya. Mendahulukan anggota kanan. Yang kelima, jenazah bukan mati syahid. Alatnya ada sabun, air, daun bidara, sarung tangan, gayung, minyak wangi, dan handuk. Langkah-langkah untuk memandikan jenazah. Yang pertama, menghadapkan jenazah ke kiblat. Yang kedua, lepaskan pakaian. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Silakan kembali ke sebelah. Oke, selanjutnya setelah tadi disampaikan oleh kelompoknya Mas Agus, barangkali ada kelompok lain yang mau presentasi. Oke, jadi tata cara memandikan jenazah yang benar sesuai dengan syariat Islam ya. Tadi apa yang sudah masing-masing kelompok sampaikan di depan itu semua sudah lumayan bagus, meskipun banyak kekurangan di sana sini. Nah, tapi Pak Guru maklumi itu. Ya. Nah, tata cara memandikan yang betul sesuai dengan syariat Islam yang pertama kita harus menyiapkan peralatannya terlebih dahulu. Nah, tadi yang disampaikan oleh kelompok 1, alatnya apa saja? Ada gayung, kemudian ada handuk, kemudian ada kapur barus, yang utama adalah air, kemudian minyak wangi, dan daun bidara. Nah, itu harus kita siapkan terlebih dahulu. Nah, ini yang paling utama adalah air. Air ini harus air yang mengalir, usahakan. Nah, air keran, misalnya keran atau selang, airnya mengalir, usahakan seperti itu. Kalau tidak, maka air itu ditaruh di dalam wadah yang besar, supaya apa? Menghindari supaya air tersebut tidak terkena kotoran atau terciprat najis. Ya, ini untuk menghindari seperti itu. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum memandikan jenazah adalah yang pertama niat dulu. Ya, setelah niat, kemudian kita bersihkan rongga-rongga mulut gigi dengan menggunakan kapas yang dibasahi. Ya, kemudian di bagian hidung, bagian telinga. Ya. Setelah, oke, kesimpulan dari materi pagi hari ini adalah ini tadi yang sudah kalian presentasikan dan sudah kalian analisis dari sebuah video. Kesimpulannya dari ini yang pertama, sebelum kita memandikan jenazah, yang pertama adalah harus menyiapkan tempat yang layak. Kemudian perlengkapan untuk memandikan. Jangan sampai jenazah sudah dimandikan ternyata sabunnya tidak ada, misalnya harus beli dulu, nunggu. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harus sudah kumpul dulu alat-alatnya dan bahan-bahan yang digunakan untuk memandikan sudah ada, baru jenazah dimandikan. Ini adalah hikmah dari memandikan jenazah. Sampai
sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ya ada? Bagaimana pembelajaran hari ini? Ada keluhan atau kurang paham misalnya? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Berarti saya anggap paham semua ya. Iya. Oke, untuk minggu depan, pertemuan minggu depan kita nanti akan praktek untuk mengkafani jenazah. Ya, jadi nanti silakan kalian sebelum praktek mengkafani jenazah, kalian bisa membaca terlebih dahulu literatur yang terkait dengan materi memandikan jenazah. Boleh dari internet, boleh dari buku atau dari sumber manapun yang berkaitan dengan tata cara mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Oke, Pak Guru nanti akan share untuk evaluasi kalian terkait dengan materi memandikan jenazah yang sudah ada di Google Form. Nanti silakan dikerjakan setelah ini. Ya. Nilai yang masuk ke Pak Guru akan langsung masuk ke dalam daftar nilai harian. Nah, bisa dipahami kan? Kalau ada yang tanyakan, oke, Pak Guru akhiri, berhubung waktunya sudah habis. Pak Guru akhiri.